terlalu mengenal dia. Anaknya memang pintar. Anaknya cukup berbakat. Anaknya asik juga tuh. Anaknya sangat disiplin sekali. Anaknya gede banget. Anaknya nyentrik juga. Karyanya pernah menang, Yang pasti murah senyum. Ketemu lagi Sobat Mandiri dengan saya Uli Hardinansyah di acara spesial kita, acara yang menarik dan juga inspirasional, Remaja Mandiri. Selama 30 menit saya akan temenin kamu dan saya akan ajak kamu buat jalan-jalan. Kali ini kita berangkat ke Jawa Barat, bukan ke Bandung, bukan ke factory outlet, melainkan ke Tasikmalaya. Ada apa ya di Tasikmalaya? Nah, di Tasikmalaya ada seorang teman kita namanya Chartim, dia punya prestasi yang luar biasa. Kamu kepengen tahu seperti apa? Kita lihat yuk laporannya yang ini. Tidak seperti siswa lainnya akan pulang ke rumah, Chartim Remaja Mandiri kita ini akan tetap tinggal dan melakukan rutinitas hariannya. Sekolah bagi Chartim merupakan rumahnya dan tempat ia bekerja. Awal saya tinggal di sekolah karena keterbatasan biaya dari orang tua. Dan sempat saya tidak sekolah. Tetapi pihak sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekolah dan bekerja. Sehari tanpa kau sayang. Beginilah pekerjaanku setiap hari. Waktu yang panjang. Mulai dari mengepel, Cintaku padamu. menyapu lantai, Ku mohon jangan. membersihkan kaca, dan membersihkan gelas serta piring-piring yang kotor ini merupakan tugas sehari-hari saya. Sejalan dengan obsesi sekolah kami untuk memberikan kesempatan kepada saudara Chartim yang mempunyai bakat, minat, dan keinginan yang begitu tinggi. Karena dia latar belakang orang tuanya yang tadinya sudah tidak mampu untuk menyekolahkan, sehingga sekolah memberikan semacam beasiswa. Dan kebetulan di Pemda Kota Tasikmalaya ini sangat peduli sekali terhadap pendidikan, terutama untuk memberikan beasiswa siswa-siswa yang dianggap bakal drop out. Ini bukan hanya sekedar untuk Chartim, tapi semua masyarakat. Biasanya saya juga dikasih pekerjaan, misalnya menggambar seperti ini. Tentu saja ada sedikit uang saku untuk biaya sekolah saya. Tinggal di sekolah ini mah senangnya ada, susahnya ada. Kalau susahnya kalau lagi banyak tugas, dan senangnya dapat ilmu yang lebih. Kalau saya mandi, cuci pakaian, sikat gigi. Nah, inilah tempatnya. Inilah tempat pakaian saya. Ya, seadanya. Di sudut bengkel ini, di musola sekolah, dan di kursi ruangan guru. Inilah tempat-tempat Chartim biasanya melepaskan lelah. Menurut saya Chartim itu bekerja keras. Dia rajin, tidak gengsian. Kalau dilihat anaknya itu sangat bagus sekali ya. Chartim itu orangnya baik, pintar, mudah bergaul, dan cukup menyenangkan. Sifat yang paling menonjol sepengetahuan saya sampai akhir-akhir ini adalah sifat kejujurannya. Cari timbel, begitulah arti nama Chartim. Setelah membersihkan semua ruangan, Chartim akan mempersiapkan diri untuk masuk ke kelasnya. Ia masuk SMK ini dengan harapan setelah lulus bisa segera bekerja guna membantu adik dan orang tuanya. Pendidikan bagi saya adalah suatu proses belajar untuk mengantarkan saya menjadi manusia dewasa. Bimbingan yang diberikan kepada Chartim untuk mengikuti LKS merupakan
kewajiban kami di sekolah, yaitu pertama untuk membimbing mental, kedua membimbing skill yang mesti dia sandang. Prestasi menurut saya adalah suatu keberhasilan tertinggi yang pernah diraih oleh seseorang. Dengan segala keterbatasan, Chartim tetap mampu memotivasi diri untuk maju meraih prestasi. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya meraih juara 2 pada Lomba Kompetensi Siswa se-Jawa Barat dalam bidang konstruksi bangunan plumbing. Pemasangan kloset jongkok ini adalah salah satu kompetensi yang pernah diikuti waktu LKS dulu. Kelihatannya mah gampang atuh, tapi dalam pelaksanaannya kita perlu kerja keras, ketepatan ukuran, dan ketelitian. Chartim itu anak yang berbakat, bahkan dia menguasai gambar manual dan juga gambar AutoCAD. Sehingga dengan kelebihannya itu kami mempercayakan sebagian daripada pekerjaan perencanaan yang ada di SMK untuk dia kerjakan. Yang memacu saya untuk terus berprestasi dan maju, pertama tumbuh dari diri saya sendiri, kedua dari guru-guru yang berada di SMK Negeri 2 Tasikmalaya ini, dan yang paling utama adalah kedua orang tua saya. Dia tuh sudah benar-benar mempunyai integritas pribadi yang sangat baik, sehingga kita memperlakukan dia itu seolah-olah seorang profesional begitu. Jika aku berhasil nanti, saya ingin sekali membahagiakan kedua orang tua saya, karena jasa kedua orang tua saya tak mungkin terbalaskan. Tinggal jauh dari keluarga justru menambah semangat Chartim untuk maju, karena ia ingin membuat orang tuanya bangga. Kalau ada waktu luang, aku juga sering jalan-jalan di sini. Langkahku dirimba cinta. Ya, sekedar refreshing kan. Nasihat orang tua yang paling saya ingat adalah bahwa dimanapun saya berada, harus selalu ingat kepada yang di atas. Mau bekerja keras, ringan tangan, mau menolong, jujur, dan patuh kepada orang tua. Cita-cita saya mah mau jadi seorang konsultan atau arsitek. Untuk rencana ke depan, insya Allah saya akan membangun sebuah rumah dengan hasil keringat saya sendiri, terutama untuk keluarga. Dimulai dari menembok, sampai membangun, sampai mengecat, itu saya akan buat sendiri. Itu pun kalau kesampaian. Keterbatasan biaya bukan penghalang untuk meraih masa depan. Begitulah Chartim, tetap semangat. Pada akhirnya saya cuma punya satu kata buat Chartim. Salut, luar biasa. Dengan semua keterbatasan yang ada, ternyata Chartim bisa mencapai prestasi yang luar biasa banget. Oke, Sobat Mandiri, kita mesti break dulu sebentar. Tapi sebelumnya saya mau ajak kamu sama-sama untuk menikmati tips-tips yang langsung diberikan oleh Chartim. Yuk, Chartim, kasih tahu dong tips-tipsnya. Itu dia Chartim. Melintasi lautan, melewati pegunungan, kami hadir untuk Anda. Bank yang kuat dan kokoh.